Salam Sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran TLJ kelas 11 semester 1 hari ini kita akan membahas macam-macam standar komunikasi data. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Apa kabar pelajar Sekapsa? Bertemu lagi dengan saya, Guru Produktif TKJ. Kali ini saya akan membawakan mata pelajaran TLJ Teknologi Layanan Jaringan, diperuntukkan untuk kelas 11 semester ini. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang macam-macam standar komunikasi data. Yang pertama, standar organisasi. Yang kedua, OSI, Open System Interconnection. Yang ketiga, Internet Standar. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari standar organisasi. Untuk pertemuan berikutnya kita ke OSI dan Internet Standar. Nah, berikut pengertian dengan standar organisasi. Standar organisasi ialah suatu hal dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetensi dasar pada manufaktur, perangkat komunikasi, dan menjadi jaminan interoperabilitas pada proses komunikasi. Di dalam organisasi yang berperan dalam standar jaringan komputer atau komunikasi data, ada beberapa organisasi. Yang pertama yaitu IETF. Yang kedua itu, yang ketiga ISO, yang keempat ANSI, yang kelima IEA, yang keenam IEEE. Nah, untuk IETF atau Internet Engineering Task Force merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik individu ataupun organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh Internet Engineering Steering Group. Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok atau dalam working group yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja. Pihak ini yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP maupun IP. Nah, contoh dari Internet Engineering Task Force yaitu transportasi, routing, maupun keamanan. Yang berikutnya itu International Telecommunication Union, merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga jaringan telekomunikasi dapat berjalan lancar.
dengan tujuan untuk menyetandarkan, mengalokasikan spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan internasional. Nah, ini pada tahun 1947 menjadi bagian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu T, itu R, itu D. Yang berikutnya standar organisasi ISO atau International Organization for Standardization. Organisasi ini yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang, termasuk jaringan komunikasi data. Nah, salah satunya yang terkenal yaitu model OSI, Open System Interconnection. Nah, yang dibahas pada pertemuan berikutnya. Contoh dari ISO ini adalah ISO 9001, yaitu terkait standar meningkatkan manajemen mutu. Nah, ini pernah dilakukan sekolahan kita juga. Yang kedua, ISO 14001, yaitu standar manajemen lingkungan. Berikutnya, standar organisasi ANSI, American National Standard Institute. Lembaga ini bertugas mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar di negara Amerika Serikat. Nah, dengan standar internasional, sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Nah, lembaga tersebut memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, bisa instansi pemerintah, kelompok konsumen, maupun perusahaan. Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk yang konsisten, sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama. Standar tersebut juga memberikan akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, di mana dalam standar internasional. Yang berikutnya, IEA, Electronic Industry Alliance, merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi. Organisasi tersebut bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan dan komunikasi data.
Peralatan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Nah, contohnya yaitu RS-23. Merupakan apa? Merupakan standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi periferal ke periferal. Nah, mungkin ini standar yang sering kita tahu atau sering kita gunakan untuk WiFi, yaitu IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Organisasi ini yang berprofesi membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data, yaitu contohnya IEEE 802.3 dan 802.5. Standar apa yang digunakan? Yaitu standar LAN, Local Area Network. Nah, IEEE ini mempercepat pengembangan teknologi dalam semua aspek. Bisa mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Nah, berikut tugas kalian di Google Classroom. Tugasnya, apa saja standar pengembangan IEEE 802.11 beserta penerapannya. Nah, kalian bisa mengumpulkan di tempat yang telah dibuat Bapak Ibu Guru. Jangan salah kirim. Perhatikan jadwalnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Baik pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai macam-macam standar komunikasi data. Untuk tugas, jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan mata pelajarannya. Jangan lupa like, komen. Untuk mendukung program ini, klik subscribe, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.